kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini di tahun yang baru ini kami dapat berkumpul dan kami mau duduk di kaki-Mu untuk belajar hal-hal yang benar-benar penting. Hal-hal yang benar-benar penting bagi kehidupan kami, baik di masa ini maupun di masa mendatang. Tuhan Yesus, lunakkanlah hati kami dan ajaran kami sehingga kami dapat menerima hal ini sebagai sesuatu menjadi fondasi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, juga pimpin mulut hati hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hal yang benar-benar penting. Ya, Lukas 17. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengajar ini pas dia menuju Yerusalem untuk disalib. Ia terus mengajar murid-muridnya dan mempersiapkan mereka untuk penderitaan yang akan ia alami di sana. Tetapi ia juga mempersiapkan mereka untuk saat ketika ia tidak lagi bersama mereka dan mereka akan melayani orang lain sebagai penggantinya. Ya, Tuhan Yesus ajarin saya dan hari ini saya sharing di sini agar kita dapat kuat di dalam Yesus. Itu adalah periode kritis dalam hidup mereka. Dalam pasal ini, Lukas mencatat pelajaran yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya tentang hal-hal yang penting dalam kehidupan Kristen. Saudara, ini akan sangat berguna bagi hidup kita. Kita cek dalam hidup kita, apakah 4 hal ini ada di dalam hidup kita, saudara. Karena ini adalah hal yang benar-benar penting bagi orang dalam kerajaan surga. Bagi Yesus ini sangat, kalau ada orang ada ini itu sama Tuhan diangkatin jempol. Ya, pertama, apakah ada pengampunan di dalam diri Anda? Ini adalah hal yang penting. Kedua, apakah Anda adalah orang yang setia? Apakah Anda ada kesetiaan? Kesetiaan itu mahal di dunia zaman sekarang, saudara. Ya. Dan yang ketiga, apakah di dalam diri saudara ada ucapan syukur? Ada ucapan syukur, semuanya udah beres tuh. Kita tidak akan tamak, kita tidak akan cari-cari sesuatu lagi, tetapi kita syukur atas apa yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Dan yang keempat, apakah kita ada kesiapan untuk mati, saudara, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini adalah 4 hal yang paling penting di dalam kehidupan Kristen. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengampunan. Lukas 17 ayat 1-6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi pasti ada penyesatan, tetapi bagi yang mengadakannya celakalah. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni mereka. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Oke, saudara, ini tentang pengampunan, hal yang paling penting. Setelah Yesus memperingatkan orang-orang Farisi tentang dosa mencintai uang, ya, tahun lalu kita telah membahas ini, ia beralih kepada murid-muridnya untuk memperingatkan mereka tentang kemungkinan dosa dalam hidup mereka. Jadi ini ditujukan kepada murid-muridnya, kepada kita yang udah percaya kepada Yesus. Jadi sepertinya hidup kita sudah suci, udah taat, kita sepertinya adalah orang-orang yang berbeda, tetapi ada kemungkinan dosa dalam hidup kita. Oleh karena itu 4 hal ini kita harus pikir di dalam hidup kita, apakah kita ada pengampunan. Karena kesempatan untuk tersandung adalah bagian yang tidak menyenangkan dari kehidupan. Bagaimanapun kita semua adalah orang berdosa yang hidup di dunia yang penuh dosa. Tetapi kita harus berhati-hati agar tidak menyebabkan orang lain tersandung karena berbuat dosa terhadap sesama orang percaya dan menggoda dia untuk berbuat dosa adalah
hal yang serius. Roma 14 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 32, dan 1 Yohanes 2 ayat 10. Dengan anak-anak kecil ini, Yesus tidak hanya merujuk pada anak-anak, tetapi juga orang-orang percaya muda yang sekarang belajar bagaimana mengikuti Tuhan. Karena Lukas 17 ayat 1 sampai 10 merupakan bagian dari konteks yang dimulai dari Lukas 15, yaitu anak-anak kecil ini mencakup para pemungut pajak dan orang-orang berdosa, pelacur yang telah percaya kepada Yesus. Mereka mungkin telah berubah, tetapi mungkin mereka mulai tidak dapat mengampuni orang yang jahat sama dia. Orang-orang Farisi telah mengkritik Yesus, dan ini mungkin telah menyebabkan orang-orang percaya baru ini tersandung. Dosa ini begitu serius membuat orang lain tersandung, ya, sehingga lebih baik orang ini dilempar hidup-hidup ke laut, tidak pernah terlihat lagi, daripada sengaja menyebabkan orang lain tersandung dan berbuat dosa. Tetapi bagaimana jika Anda bukan orang yang berbuat dosa? Bagaimana jika orang percaya lain yang berbuat dosa terhadap Anda? Nah, Yesus mengantisipasi pertanyaan ini dalam Lukas 17 ayat 3-4 dan menginstruksikan kepada kita apa yang harus dilakukan. 1. Kita harus memiliki kepedulian pribadi terhadap satu sama lain dan menaati peringatannya. Jagalah dirimu sendiri. Ini berarti bahwa kita harus saling menjaga dengan penuh kasih dan melakukan segala yang kita bisa lakukan agar satu sama lain dicegah untuk berbuat dosa. Jika seorang saudara dan saudari berbuat dosa kepada kita, kita harus memberikan teguran pribadi dengan penuh kasih. Tapi kadang-kadang kecenderungan kita adalah merasa sakit hati, dendam, dan kemudian menceritakan kepada orang lain apa yang terjadi kepada kita. Tetapi ini adalah pendekatan yang salah. Berbicara kebenaran dalam kasih adalah langkah pertama untuk menyelesaikan perbedaan pribadi. Tetapi saudara, di dalam firman Tuhan katakan kalau dia tidak bertobat, masih tetap begitu aja orangnya, kita boleh berbicara pada teman-teman dekat, ya. Karena tujuan kita itu sebenarnya bukan mempermalukan atau menyakiti pelaku, tetapi untuk mendorongnya untuk bertobat. Jika pelaku bertobat, maka kita harus memaafkan dia. Bahkan kita harus terbiasa memaafkan, karena orang lain mungkin berbuat dosa terhadap kita 7 kali sehari atau bahkan 70 kali 7. Tidak mungkin seorang melakukan dosa sebanyak itu dalam satu hari. Tapi penggunaan hiperbola ini menekankan dengan poin yang Yesus sampaikan. Jangan menghitung dosa orang lain, karena kasih tidak menyimpan kesalahan. Yang penting dia bisa bertobat, kita udah senang. Ya, kalau misalnya dia berbuat dosa kepada kita, kadang-kadang dia perlu dia datang ke kita, ya sudah, kita lupakan dosa itu, ya. Kita harus selalu siap mengampuni orang lain, karena suatu hari kita juga perlu orang mengampuni kita. Kita mungkin menghadapkan para murid untuk menjawab doa dengan tambahkanlah kasih kami. Tentu saja kasih adalah elemen kunci dalam pengampunan. Tetapi iman bahkan lebih penting. Dibutuhkan iman yang hidup untuk menaati instruksi ini dan mengampuni orang lain. Ketaatan kita dalam mengampuni orang lain menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan untuk mengurusi konsekuensinya, menangani kemungkinan kesalahpahamannya, dan menyelesaikan semuanya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaannya. Tetapi orang dewasa yang Kristen harus memahami bahwa pengampunan bukanlah cuma pertukaran kata-kata yang murahan, seperti anak-anak bertengkar seringkali dengan enteng mengatakan maaf satu sama lain. Pengampunan sejati selalu melibatkan rasa sakit. Seseorang telah terluka dan ada harga yang harus dibayar untuk menyembuhkan luka tersebut. Kasih memotivasi kita untuk memaafkan, tetapi iman mengaktifkan pengampunan itu sehingga Allah dapat menggunakannya untuk menghasilkan berkat dalam kehidupan umatnya. Biji sesawi sangat kecil, tapi memiliki kehidupan di dalamnya, karena itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah. Jika iman kita adalah iman yang hidup, iman itu pasti akan tumbuh sekecil apapun dan memungkinkan kita untuk menaati perintah Allah. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah juga kepadanya, maka Ia akan mendatangkannya. Pengampunan adalah ujian bagi iman dan kasih kita, ya. Karena sifat manusia akan selalu ada pelanggaran dan yang dapat dengan mudah menjadi kesempatan berbuat dosa. Jadi umat Allah
Ya, ini bukannya opsional, ini adalah keharusan. Harus membiasakan diri untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran orang lain dengan jujur dan penuh kasih, dan mengampuni orang lain ketika mereka bertobat. Oke, tujuannya agar orang lain itu bertobat. Itu adalah tentang pengampunan. Sesuatu yang paling penting dalam kehidupan Kristen adalah ini, karena kita akan alami ini setiap saat. Hal yang kedua adalah kesetiaan, saudara. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, dan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Ya, ini adalah hamba yang setia. Saudara, kata pengantar, tetapi menunjukkan bahwa Yesus akan menyeimbangkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Ada bahaya bahwa ke-12 murid mungkin terlalu asik dengan memindahkan pohon. Ya, itu adalah ungkapan biji sawi, sehingga mereka mengabaikan tanggung jawab sehari-hari dalam hidup. Iman yang tidak menghasilkan kesetiaan tidak akan menyelesaikan pekerjaan Allah. Ya, adalah baik untuk memiliki iman untuk melakukan hal-hal yang sulit dan yang mustahil, tetapi sangat penting bagi kita untuk memiliki iman untuk melakukan tugas-tugas rutin yang telah dipercayakan guru kita kepada kita. Ya, jadi kalau saya lakukan ini kepada Yesus, bukan saya hebat, malah saya bilang hamba yang tak berguna ini telah melakukan tugas yang telah Tuhan Yesus berikan, karena itu sepatutnya yang saya lakukan kepada Tuhan Yesus. Ya, dan hak istimewa ini yang saya dapat harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab. Jadi hamba dalam cerita itu jelas merupakan orang yang serba bisa. Dia bisa membajak, dia bisa memasak, dia bisa melayani tamu, dia bisa menggembalakan, ya. Karena ia bertanggung jawab atas pertanian, penggembalaan, dan memasak. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang dengan penghasilan sederhana untuk memperkerjakan setidaknya satu hamba. Tetapi Yesus menggambarkan situasi yang pada masa itu tak terpikirkan. Seorang tuan melayani hambanya. Bahkan ia mulai cerita dengan kalimat yang berarti, "Dapatkah salah seorang dari kalian membayangkan?" Jawab mereka, "Pastilah tidak, kami tidak dapat membayangkan hal yang seperti itu, di mana seorang tuan mengatakan kepada hamba, 'Mari makan.'" Yesus telah membahas hubungannya dengan para hambanya dan telah berjanji untuk melayani mereka jika mereka setia. Ia sendiri berada di antara mereka sebagai seorang hamba. Meskipun ia adalah Tuan dari atas Tuan segala sesuatu, kisah ini menekankan kesetiaan pada tugas apapun tuntutannya, dan argumennya adalah dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Saudara, jika seorang hamba biasa setia menaati perintah tuannya yang tidak memberinya imbalan, betapa lagi murid-murid Kristus harus menanti Tuhan mereka yang penuh kasih, juga yang telah berjanji untuk memberi mereka imbalan yang besar. Seorang hamba yang setia seharusnya tidak mengharapkan imbalan, karena suatu prioritas khusus, hak istimewa untuk melayani Tuhan dari Tuhan, ya. Karena ia hanya melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Kata yang diterjemahkan sebagai tidak menguntungkan atau tanpa perlu, yaitu tidak ada seorang pun yang berhutang apapun kepada kita. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu tidak ada seorang pun yang berhutang apapun kepada kita. Kita harus kasihnya dengan tulus. Hamba itu memang menguntungkan. Bagaimanapun juga ia mengurus ladang, kawanan ternak, dan makanan tuannya. Pernyataan itu berarti, Tuanku tidak berutang apapun kepadaku dari apapun yang aku lakukan kepada dia. Fakta bahwa Yesus akan memberi imbalan kepada hamba-hambanya sepenuhnya merupakan masalah kasih karunia, bukan karena apa yang kita lakukan untuk dia. Kita tidak pantas mendapatkan apapun karena kita telah menaati dan melayani dia. Sebagai hambanya,
kita harus berhati-hati agar tidak memiliki sikap yang salah terhadap tugas-tugas kita. Ada dua ekstrim yang harus dihindari. Hanya melakukan tugas kita dengan cara yang seperti budak karena kita harus melakukannya, terpaksa saudara. Atau melakukan tugas kita karena kita dapat chen, mendapat imbalan. Industrialis Kristen R.G. Letourneau pernah berkata, jika Anda memberi karena itu menguntungkan, itu tidak akan menguntungkan. Ya, prinsip ini juga berlaku dalam pelayanan di gereja, saudara. Kedua ekstrem tersebut terlihat dalam sikap kakak laki-laki yang sangat taat, selalu berharap ayahnya akan mengizinkannya mengadakan pesta dengan teman-temannya. Lalu apa sikap yang tepat untuk pelayanan Kristen? Nah, saudara, apa artinya setia dalam pelayanan Kristen, saudara? Adalah ketika saudara melakukan kehendak Allah dari hati. Jika kamu mengasihi aku, taatilah perintah-perintahku. Bagi orang lahir baru, perintah-perintahnya tidak berat. Melayani dia adalah suatu sukacita, bukan hanya kewajiban, dan kita menaatinya karena kita mengasihinya. Kita harus ngomong gini seperti Daud ngomong kepada Tuhan, aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku, hukum-Mu ada di dalam hatiku. Saudara, kalau kita udah perhitungan sama Tuhan, itu sama sekali kita tidak melayani dia sebenarnya. Ya, saudara, itu tentang kesetiaan. Itu benar-benar penting. Itu benar-benar dilihat Tuhan Yesus. Apakah kita melakukan sesuatu untuk dia itu dalam hati kita yang terdalam. Yang ketiga adalah tentang ucapan syukur, saudara. Itu adalah sesuatu yang penting juga bagi Tuhan Yesus dan segala sesuatu yang penting dalam hidup orang Kristen. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang Samaria ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, untuk disembuhkan Yesus dari kusta adalah satu hal, tetapi satu orang ini menerima keselamatan jiwanya. Ya, antara Lukas 17 ayat 10 sampai 11, peristiwa-peristiwa dalam Yohanes 11 terjadi ketika Tuhan Yesus sedang perjalanan ke Yerusalem. Jadi ini dari Galilea perbatasan ke Samaria. Di perbatasan Samaria dan Yudea, Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta sekaligus. Dan fakta bahwa mujizat itu melibatkan seorang Samaria yang membuatnya semakin signifikan. Yesus menggunakan peristiwa ini untuk mengajarkan pelajaran tentang rasa syukur kepada Allah. Kisah ini dimulai dengan 10 orang najis yang semuanya menderita kusta. Orang Yahudi dan orang Samaria biasanya tidak hidup bersama. Tetapi penderitaan ini akhirnya menyukai teman, dan ke-10 orang itu adalah orang-orang buangan. Apa bedanya kelahiran jika Anda mengalami kematian yang hidup? Tetapi orang-orang ini memiliki harapan karena Yesus ada di sana, dan mereka berseru memohon belas kasihan. Kata yang disebutkan Tuhan adalah kata yang sama digunakan Petrus yang berarti panglima tertinggi. Mereka tahu bahwa Yesus sepenuhnya berkuasa atas penyakit dan kematian, dan mereka percaya kepadanya untuk menolong mereka. Kisah ini berlanjut dengan menyebutkan 9 orang yang tidak tahu berterima kasih. Yesus memerintahkan orang-orang itu untuk menunjukkan diri mereka kepada imam, yang sendiri merupakan tindakan iman karena mereka belum disembuhkan. Ketika mereka berbalik untuk taat, mereka disembuhkan sepenuhnya karena ketaatan mereka adalah bukti iman mereka. Anda mungkin mengharapkan ke-10 orang itu berlari kepada Yesus dan
dan berterima kasih kepadanya atas awal baru dalam hidup. Tetapi saudara, dari 10 orang, hanya 1 orang melakukannya. Hanya 1 orang yang mempunyai ucapan syukur. Dia bahkan bukan orang Yahudi. Betapa bersyukurnya orang-orang itu atas pemeliharaan Allah yang membawa Yesus ke daerah mereka, atau atas kasih yang menyebabkan dia memperhatikan mereka dan kebutuhan mereka, dan atas kasih karunia kuasa Allah menyebabkan kesembuhan mereka. Mereka seharusnya 10 membentuk paduan suara pria, ada alto, tenor, bass, langsung menyanyikan Mazmur 103 bersama-sama. Tetapi sebelum kita menghakimi mereka terlalu keras, apakah gratitude quotient kita sendiri? Gratitude quotient itu artinya seberapa tinggi rasa syukur kita ketika kita mengalami kebaikan atas pemeliharaan Tuhan, yaitu koefisien rasa syukur. Seberapa sering kita menganggap remeh berkat-berkat kita dan gagal bersyukur kepada Tuhan. Gue memang begini, memang gue harusnya dapat begini, memang gue sepatutnya dapat begini gitu loh. Seberapa kita sering menganggap remeh atas berkat-berkat kita dari Tuhan, saudara. Rasa syukur itu penting, ya. Selain pengampunan, kesetiaan, rasa syukur itu penting. Tiap hari kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tiap hari kita harus mengampuni orang lain yang senggol sana senggol sini sama kita. Tiap hari kita harus setia kepada Tuhan, melayani Tuhan tanpa minta imbalan, tanpa minta pamor, tanpa apa-apa. Memang kita tulus dari hati. Itu adalah hal-hal yang paling penting yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke, saudara, kiranya orang memuji Tuhan karena kebaikannya dan karena perbuatan ajaib-ajaibnya kepada anak-anak manusia. Terlalu sering kita puas menikmati karunia itu, tetapi kita melupakan Sang Pemberi. Kita cepat berdoa tetapi lambat memuji. Ya, kita taunya doa itu minta terus. Harusnya kita memuji Dia, mengucap syukur. Ya, lain kali Anda menyanyikan Now Thanks We All Our God. Cobalah untuk mengingat bahwa Martin Ringkat menulisnya selama perang 30 tahun. Ketika tugas pastoralnya sangat sulit, ia memimpin hingga 40 pemakaman sehari, termasuk pemakaman istrinya sendiri. Namun ia menulis kata-kata indah sebagai doa makam untuk keluarganya. Saudara, dalam keadaan perang, dia masih mampu mengucap syukur. Terlepas dari perang dan wabah di sekitarnya dan kesedihan di hatinya, ia mampu mengucap syukur kepada Tuhan dari hati yang penuh syukur. Saudara, kisah Lukas diakhiri dengan seorang pria yang luar biasa. Orang Samaria itu berseru kemuliaan bagi Allah dan jatuh di kaki Yesus untuk memuji dan mengucap syukur kepadanya. Secara logika, ia seharusnya mengikuti orang-orang lain dan pergi ke bait suci, tetapi ia terlebih dahulu datang kepada Tuhan Yesus sebagai kurban pujiannya. Hal ini lebih menyenangkan Tuhan, saudara. Hal yang kayak begini lebih menyenangkan Tuhan daripada semua korban yang dipersembahkan orang-orang lain. Meskipun mereka menaati hukum Taurat, dengan datang kepada Yesus, orang ini menerima sesuatu yang lebih besar daripada penyembuhan fisik, daripada kustanya disembuhkan. Ia juga diselamatkan dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Terjemahan harafiah, kata-kata yang sama yang diucapkan kepada perempuan bertobat yang mengurapi kakinya, kepada orang pendarahan 12 tahun, Tuhan Yesus mengucapkan hal yang sama. Itu berarti apa? Jiwamu telah kuselamatkan, engkau adalah dombaku. 9 sahabat orang Samaria itu dinyatakan bersih oleh iman, tetapi dia satu-satunya yang mengucap syukur dinyatakan selamat oleh anak Allah. Meskipun sungguh menakjubkan untuk mengalami mujizat penyembuhan fisik, jauh lebih menakjubkan untuk mengalami mujizat keselamatan kekal. Setiap anak Allah, saudara, setiap dari kita yang ada di sini, hendaknya mulai memupuk anugerah ucapan syukur. Hal itu tidak hanya membuka hati untuk menerima berkat-berkat lain lebih lanjut, tetapi untuk memuliakan dan menyenangkan Bapa. Hati yang tidak bersyukur itu hati yang jahat, saudara. Hati yang tidak bersyukur adalah lahan subur untuk bagi segala macam dosa. Oke? Bagian yang keempat, hal yang paling penting untuk orang-orang Kristen saat ini adalah kesiapan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, kesiapan untuk mati, kesiapan untuk
bertemu dengan Yesus. Oke? Jadi Lukas 17 ayat 20 sampai 37. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Dan seorang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sini, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam batra, datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun mengambilnya. Demikian juga orang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, segala sesuatu sudah tidak berguna lagi, saudara. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu juga 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, yang seorang akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumur burung nasar, saudara. Jadi saudara, nanti di hari Tuhan, Anda ada celengan, ada gembok, ada 10 miliar di bawah, udah itu nggak ada gunanya lagi. Fokus aja kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya siap, gitu ya. Uang 10 miliar di celengan kamu udah nggak ada gunanya lagi. Nah, saudara, kesiapan itu adalah hal yang penting bagi orang-orang Kristen. Jadi selain pengampunan, kesetiaan, satu lagi adalah ucapan syukur, orang Kristen harus siap. Jangan lakukan hal-hal yang seperti orang tiap hari lakukan. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Ya bukannya nggak boleh kawin. Kalau misalnya Pak Sony nanti pengen kawin, boleh gitu. Tapi jangan fokus tiap hari ke hal yang makan, minum, kawin, mengawinkan, membeli, menjual. Tetapi kita harus ada satu pikiran yang fokus kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam hidup orang Kristen. Jadi orang-orang Yahudi hidup dalam suasana penuh harapan dan kegembiraan, karena mereka terutama pada masa Paskah ketika memperingati pembebasan mereka dari Mesir. Mereka merindukan Musa lain yang akan membebaskan mereka dari perbudakan. Beberapa orang berharap Yohanes Pembaptis akan menjadi penyelamat, dan kemudian perhatian terfokus pada Yesus. Fakta bahwa ia akan pergi ke Yerusalem membuat mereka bersemangat. Mungkin dia datang untuk mendobrak bait suci, mendirikan kerajaan yang dijanjikan. Orang-orang Farisi adalah penjaga hukum Taurat, jadi mereka berhak bertanya kepada Yesus kapan menurutnya kerajaan Allah akan muncul. Sudah menjadi kebiasaan para guru Yahudi untuk membahas hal-hal ini secara terbuka, dan Yesus memberikan mereka jawaban yang memuaskan. Namun, ia menyimpan pelajaran-pelajarannya yang terperinci untuk murid-muridnya. Kata yang diterjemahkan sebagai pengamatan hanya digunakan di sini dalam Perjanjian Baru, dan dalam bahasa Yunani klasik berarti mengamati masa depan melalui tanda-tanda. Ungkapan ini mengandung gagasan tentang memata-matai, mengintai, bahkan penyelidikan ilmiah. Intinya, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah tidak datang dengan pertunjukan lahiriah yang besar sehingga orang dapat memprediksi kedatangannya atau merencanakan perkembangannya. Pertanyaan orang Farisi itu sah, tetapi juga tragis karena Yesus telah melayani antara mereka selama kurang lebih 3 tahun, dan orang-orang ini masih dalam keadaan kegelapan rohani. Mereka tidak mengerti siapa Yesus atau apa yang ingin mereka capai. Pandangan mereka tentang kerajaan itu bersifat politis, bukan spiritual.
Yahudi, bukan universal. Yesus tidak menyangkal bahwa akan ada kerajaan duniawi di masa depan, tetapi dia menekankan pentingnya kerajaan spiritual yang hanya dimasuki melalui kelahiran baru. Pernyataan kerajaan Allah ada di dalammu menjadi tantangan bagi penterjemah atau penafsir Alkitab selama berabad-abad, dan banyak penjelasan telah diberikan. Satu hal yang dapat kita yakini adalah bahwa dia tidak mengatakan kepada orang-orang Farisi yang tidak percaya bahwa mereka memiliki kerajaan Allah di dalam hati mereka. Kata depan Yunani artinya di dalam, di antara, atau di tengah-tengah. Yesus berkata, jangan mencari kerajaan Allah di luar sana, kecuali kerajaan itu terlebih dahulu ada di dalam hatimu. Pada saat yang sama, ia mungkin juga berkata, yang penting aku ada di tengah-tengahmu, akulah raja. Bagaimana kamu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah jika kamu menolak sang raja? Orang-orang Farisi terlalu sibuk dengan peristiwa besar di masa depan dengan mengabaikan kesempatan-kesempatan di masa kini. Setelah menjawab orang-orang Farisi, Yesus kemungkinan berpaling kepada murid-muridnya untuk menginstruksikan mereka tentang kedatangan kerajaan Allah. Ia memperingatkan mereka agar tidak terlalu terobsesi dengan kedatangannya kembali, sehingga mereka akhirnya tidak melakukan apapun selain mencoba untuk cari tahu melacaknya. Ini adalah peringatan yang baik bagi orang-orang percaya yang hanya mempelajari tentang nubuat. Tentu kita harus menantikan kedatangannya kembali dan merindukan kedatangannya, tetapi pada saat yang sama kita harus sibuk melakukan pekerjaannya ketika ia datang. Yesus datang, saya lagi ngajar Alkitab. Wah, David, kamu hamba yang baik. Aku siap menerima kamu, Yesus. Seperti itu, saudara. Ya, pertama-tama kedatangannya akan mempengaruhi seluruh dunia. Jadi adalah bodoh bagi siapapun yang pikir dunia untuk mengikuti nabi-nabi palsu yang berkata, ia ada di sini. Saudara, kalau misalnya ada orang berkata, ada Yesus ada di Mekah, datanglah ke sana, jangan percaya. Yesus ada di Tiongkok, di Shanghai, jangan percaya, saudara. Dia tidak seperti itu. Kedatangan itu seperti kilat, di mana semua manusia akan melihatnya. Lebih jauh lagi, kedatangannya akan secepat kilat. Tidak ada gunanya menyelidiki tanda-tanda dan mencoba menghitung hari kedatangannya. Kemudian Yesus menggunakan dua peristiwa perjanjian lama untuk menggambarkan kepastian dan mendakdaknya kedatangannya. Seperti satu, banjir Nuh, dan kedua adalah kehancuran Sodom. Dalam kedua contoh tersebut, orang dunia itu sedang tidak siap. Seperti kalau saya mau sidak manajer saya itu nggak pernah kasih tahu dulu. Ya tanggal ini 5 Januari, 17 Januari jam segini saya akan ke tempat kamu untuk periksa saya. Kagak, saya langsung datang. Mana coba buka buku menu tuh. Harga berapa yang kamu lakukan gini? Ya seperti itu, saudara. Dalam kedua contoh itu, orang-orang dunia tidak siap karena mereka terlibat kegiatan sehari-hari. Tiap hari makan, minum, menikah, ya, membeli, menjual, besok kayak gitu lagi, besok juga begitu lagi, besok begitu lagi. Gak ada salah, saudara, tetapi mereka tidak fokus kepada hal yang kekal. Ya, Nuh bersaksi bahwa generasinya pada tahun-tahun sebelum banjir, tetapi khotbahnya tidak mengubah mereka. Ya, orang itu sibuk melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi tidak sibuk untuk keselamatan jiwanya yang kekal. Nuh dan istrinya, ketiga putranya dan istri-istri mereka, hanya 8 orang diselamatkan dari kehancuran karena mereka masuk ke dalam batra. Orang dulu apa mereka pasti ketawain Nuh, kenapa buat batra? Kenapa saya harus masuk ke dalam batra? Nah, Petrus melihat ini sebagai ilustrasi keselamatan yang dimiliki orang Kristen melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi baik Nuh maupun Lot hidup di zaman kompromi keagamaan dan kemerosotan moral, tidak jauh berbeda dengan zaman kita sekarang, saudara. Pada zaman Nuh, pertumbuhan penduduk sangat signifikan, pelanggaran hukum meningkat, dan bumi dikuasai oleh kekerasan. Pada zaman Lot, nafsu yang tidak wajar di Sodom dan Gomora begitu menjijikkan bagi Allah sehingga ia menghancurkan kota-kota itu sepenuhnya. Hanya Lot, 2 putrinya dan istrinya yang diselamatkan dari penghukuman yang mengerikan. Jadi Lukas 17 menggambarkan apa yang akan terjadi ketika Yesus Kristus kembali dalam penghakiman untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan mendirikan kerajaannya di bumi. Orang-orang percaya di setiap zaman gereja dapat mengambil peringatan dari ayat-ayat ini, tetapi ayat-ayat ini berlaku secara khusus bagi Israel di akhir zaman. Ketika Yesus datang untuk gerejanya dan membawanya ke surga, itu terjadi dalam keadaan sekejap.
Tidak seorang pun yang ikut serta dalam pengangkatan gereja perlu khawatir berada di atas rumah atau di ladang atau ingin mengambil sesuatu dari rumah. Namun ketika Tuhan kembali ke bumi, kedatangannya pertama-tama akan didahului oleh tanda di surga. Dan beberapa orang mungkin akan bergegas pulang untuk menyelamatkan sesuatu, saudara. Ya, tetapi nggak berguna lagi. Ada 20 miliar di rumah, udah tinggalin aja, nggak berguna lagi, saudara. Ingatlah istri Lot. Nanti kalau istri Lot jadi tiang garam, kalau kita nanti jadi tiang apa saya nggak tahu, tiang listrik kali ya. Ya kita nggak tahu, itu bercanda ya. Kata kerja diambil, di snatch away, diambil dalam Lukas 17 tidak berarti diangkat ke surga, tetapi diangkat di dalam penghakiman. Jadi ada satu orang ada di ladang, yang satunya ditinggal, satu di snatch away, itu artinya dibawa ke dalam penghakiman. Ya, orang yang ditinggalkan adalah orang yang percaya yang masuk dalam kerajaan, saudara. Nuh dan keluarga ditinggalkan untuk menikmati awal baru, sementara seluruh penduduk bumi di snatch away, diangkut di dalam banjir. Terlepas dari dosa-dosa mereka, Lot dan anak-anak perempuannya ditinggalkan, sementara orang-orang di Sodom dan Gomora di snatch, diambil ketika api dan belerang menghancurkan kota-kota itu. Fakta bahwa saat itu malam dalam Lukas 17 ayat 34, tetapi siang dalam Lukas 17 ayat 35 sampai 36 menunjukkan bahwa seluruh dunia akan terlibat dalam kedatangan Yesus Kristus dalam kemuliaan. Karena di dalam Wahyu 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. 3 kali murid-muridnya mendengar Yesus berbicara tentang orang-orang yang diangkat dan ditinggalkan. Jadi mereka mengajukan pertanyaan sangat logis. Di mana Tuhan? Jawab Tuhan terdengar seperti peribahasa yang familiar. Seperti burung nasar berkumpul di sekitar mayat, demikianlah orang-orang binasa dikumpulkan untuk penghakiman. Gambaran pertempuran berakhir dalam Wahyu 19 tentu saja sejajar dengan gambaran burung pemakan bangkai yang melahap daging. Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus kembali untuk menghakimi musuh-musuhnya, akan ada pemisahan antara orang yang diselamatkan dan orang binasa. Baik siang maupun malam, baik orang-orang sedang bekerja atau tidur, pemisahan dan penghakiman akan datang. Mereka yang diselamatkan akan dibiarkan masuk ke dalam kerajaan yang mulia, sementara mereka yang binasa akan di-snatch away, dibawa pergi ke dalam penghakiman. Jadi yang comot itu bukan orang-orang yang akan diselamatkan, tetapi orang yang akan dibinasakan. Seperti zaman Nuh, orang-orang yang berdosa itu semuanya akan dibawa ke dalam penghakiman. Jadi meskipun penafsiran utama ayat-ayat ini adalah untuk Israel di akhir zaman, ayat-ayat ini menekankan bagi gereja pentingnya kita siap-siap ketika Yesus kembali. Kita tidak boleh seperti istri Lot yang hatinya begitu tertuju pada Sodom sehingga ia menoleh ke belakang meskipun telah diperingatkan oleh para malaikat. Banyak orang Kristen yang mengaku beriman saat ini, namun rencana mereka terganggu jika Yesus kembali. Peringatan Tuhan kita dalam Lukas 17 memiliki kesamaan dengan Matius 10 ayat 39, Lukas 9 ayat 24, dan Yohanes 12 ayat 25, yaitu ketiga Injil, merupakan prinsip dasar kehidupan Kristen. Penutup saudara, saat itu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup Anda adalah dengan mengorbankan hidup Anda demi Kristus dan Injil. Kita punya hak diperkosa oleh orang, kita harus mengampuni. Kita harus rela membiarkan diri kita sendiri untuk melayani Tuhan. Dan apapun yang terjadi pada kita, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Itu artinya mengorbankan hidup kita. Apa yang namanya memikul salib. Apa artinya Tuhan jauh lebih penting dari saya. Apa artinya saya harus makin kecil tetapi Tuhan harus makin besar. Satu lagi, Yesus menggambarkan peradaban dunia sebagai mayat yang membusuk pada suatu hari nanti siap akan dihakimi. Orang percaya bijaksana melihat bukti ini di mana-mana dan menyadari bahwa zaman Nuh dan zaman Lot akan segera tiba. Kapan? Kita tidak tahu, yang penting kita bersiap. Tuhan kita dapat kembali untuk gerejanya kapan saja. Jadi kita tidak mencari tanda-tanda, tetapi kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang akan datang memberikan bayangan sebelumnya. Ketika kita melihat banyak hal ini mulai terjadi, kita tahu bahwa kedatangannya semakin dekat. Saudara, pertanyaan terakhir, apakah kita menantikan kedatangan kembali atau
dan apakah kita benar-benar ingin melihatnya datang? Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan, ini saya salah. Pokoknya minggu depan judulnya adalah pelajaran yang bisa dipetik. Ya, jadi 16, 17, 18 itu adalah apa yang Tuhan ajarkan selama ia dari Yerusalem turun dari Galilea menuju kepada Yerusalem, ya. 18 barusan akhirnya Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati.